Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, ba'da juhur ya. Sudah sholat juhur belum? Sudah makan belum? Jangan lupa bahagia ya. Oke, hari ini seharian itu rinai. Rinai itu hujan rintik-rintik. Itu kalau nggak salah dari kemarin lepas maghrib. Karena saya ingat saya jemur ikan asin lepas maghrib. Rinai jadi saya angkat ya sampai sekarang, ya Allah. Jadi mandinya pakai air hangat, tidak sanggup musim dingin hujan seharian, terus mandi pakai air dingin menggigil. Oke. Dan semalam ada pesanan pangsit dari minimarket. Katanya, Bu, pangsitnya udah habis nih, bisa dimasukkan lagi. Wah, itu senang banget. Pastilah itu, pasti segera. Oke Mbak, alhamdulillah, insya Allah besok dikirim. Dan ternyata mau dikirim pagi kok hujan nggak berhenti. Akhirnya tadi pas juhur maksudnya sebelum juhur, saya kesana dulu antar pangsitnya. Sepertinya mahasiswa mulai aktif, jadi pangsitnya mulai jalan. Semoga ya kerjasamanya, semoga usaha pangsitnya lancar, mohon doanya. Oke. Apa lagi? Ya, ngomong-ngomong soal pangsit itu suka kalau yang mesen itu nggak sambaran. Aku udah ngidam banget, udah beberapa hari, udah agak lama nggak makan pangsit. Sekarang ya, jadi harus standby, harus ada stok. Namun belum bisa fokus, masih fokus pada kerjaan yang utama, yaitu di kerjaan di institusi. Oke, apalagi kemudian tadi ke ATM. Jadi saya itu pakai payung. Jadi Rina itu pakai payung. Sebagian orang gengsi ya. Nah, itu nanti kita bahas. Atau kita bahas dulu sekarang ya. Sebagian orang itu gengsi, takut dibilang orang miskin atau gimana ya. Atau takut dibilang nggak punya uang, atau males, atau memang dia punya kendaraan sih, no problem. Cuma terkadang kayak gini, pas saya jalan kaki itu seolah-olah mobil atau motor itu kayak mau nabrak aja, seolah-olah dia sendiri yang punya mobil atau motor. Nah kan kalau udah ngomong tuh males suka ngomongin orang, tapi nggak apa-apa lah ya, yang penting kita ngambil hikmahnya agar kita tidak seperti itu. Dan saya tidak menyebutkan siapa, di mana, bagaimana, dan mengapa ya, ngambil ibrohnya aja. Jadi suka mau nabrak itu ya, sebenarnya ya kadang kan saya manusiawi, kadang saya lo baru punya motor sombong banget. Belum tentu orang yang mau lo tabrak itu ibaratnya ya level ekonominya di bawah lo. Cuman kan ya gitu deh, kita jangan lihat orang tuh dari ininya ya, dari performance, meskipun memang sebagian besar terlihat dari performance, dari penampilannya ya. Udah jarang orang yang mindset yang seperti itu yang ingin saya saya anti mainstream. Kata orang sih saya anti mainstream. Terkadang pemikiran saya itu tidak mengikuti alur. Saya nggak mau orang yang hanya terus mengikuti alur. Kalau menurut saya itu nggak bagus ya, nggak harus diikutin. Jalan kaki itu menurut saya sehat. Terus kalau tadi itu tahan jalan kaki pakai payung rinai, mungkin jalanan becek, ya memang itu yang ingin saya rasakan dulu waktu kecil ya kan, masih belum mengerti
dunia gadget, belum ngerti malu, masih kecil mandi lari-larian di pancuran, kalau lagi hujan senangnya minta ampun dan gak sakit dan bahagia. Jadi apa namanya, menurut saya hujan itu anugerah. Saya menghirup udara segar, refreshing, jalan di bawah hujan, ya merasakan apa ya, nikmat Tuhan gitu. Jadi ya seperti itu gitu. Jadi nggak harus pakai kendaraan terus kan. Jadi ya nanti itu dalam bahasannya itu tentang modern, manusia bla bla bla, manusia bla 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 gitu kan. Sudut pandang apa, katanya sih kalau orang kalau di buku-buku atau di ceramah-ceramah atau di kampus-kampus tuh seperti itu. Ya menurut saya ya jangan berlebihan untuk ikutin arus modern, padahal sekarang itu barat itu udah mengarah ke posmo, bahkan katanya mengarah ke beyond posmo, beyond modern ya. Kita baru mau modern, jadi ya kok jadi ngomongnya sampai situ ya. Oke, nanti kita lanjutin lagi deh ngomongnya. Lapar. Terakhir makan apa ya? Pokoknya di video saya sebelumnya, itu yang ada, kalau nggak salah yang ada saya bikin trailernya, ada Dokter Tirta itu makan. Kemarin siang atau kemarin siang tuh saya makan tekwan udang dan pempek lenjer, lalap cabai hijau. Iya, beringat saya. Jadi sekarang baru makan lagi ya. Makan apakah hari ini? Hari ini tadi jalan sampai ke samping Hotel Magdis itu saya pertama lewat pasar pagi mau beli soto karena dingin kan, enak makan yang hangat-hangat. Soto babat ada di pasar pagi, cuman kan mau ke bank dulu. Pas pulang itu pasti nanti tutup karena udah ba'da zuhur kan. Yang kedua makan apa ya gitu, ya udah sekalian tuh pengen makan rendang, cuman nasi rendang yang biasa kesukaan saya Tua Mande itu beberapa hari ini kok tutup. Saya nggak tahu apa tutup sementara atau tutup selamanya. Terus saya jalan lagi ke rumah makan Sabar Menanti, jalan Jenderal Sudirman, pinggir jalan juga tuh, samping Mandiri Syariah kalau nggak salah, juga tutup. Dan tutupnya itu nggak tahu juga, beberapa hari kemarin masih buka sih. Nggak tahu apakah tutup selamanya ataukah ya itulah tadi apakah hanya libur karena hujan. Tapi setahu saya tuh warung Padang tuh nggak pernah libur meskipun hujan. Ya karena itu dampak COVID itu banyak kedai atau warung yang tutup ya, mungkin sepi yang beli atau nggak tahu atau apa. Nah akhirnya saya dari Bank BNI itu terlihatlah saya Bintang Kejora, rumah makan Bintang Kejora. Saya lupa terakhir makan Bintang Kejora itu tahun berapa ya, karena cabangnya nggak ada di sini. Cabangnya itu dua saudara yang di Kertapati. Kejora di mana lagi ya, lupa saya pernah makan Kejora di mana. Jadi maksudnya lupa rasanya. Jadi warung Padang itu sama rumah makan Padang itu sama kayak kita masak, sama yang dimasak sambal, cuman kan rasanya berbeda ya. Jadi itu yang disebut dengan kita itu sama rata tapi berbeda, tapi tidak sama rasa kita taste-nya berbeda. Meskipun rumah makan Padang beda-beda, ada yang menonjol di bagian-bagian tertentu. Ini di samping di dekat BNI. Terus mau beli apa ya, makan apa, pengen ayam pop apa gitu ya.
ayam pop nanti aja lah, ayam terus, maksudnya udah lagi malas makan ayam gitu kan. Yang jarang, yang udah lama banget tuh nggak saya makan, pengen makan apa namanya, cincang. Cincang itu susah nyarinya menurut saya. Nggak semua rumah makan Padang itu menyediakan cincang, dan kebetulan rumah makan Kejora ini rame banget. Setahu saya rame banget, banyak keluar masuk gitu. Habis mbak katanya. Oh habis ya, kenapa ya, saya pikir ya udah dendeng. Jadi saya tuh kalau di Palembang tuh agak susah nyari dendeng kalau nggak di rumah makan tertentu. Rupanya di Kejora itu ada dendeng, ada mbak dendeng katanya. Oh ya udah, terus saya tuh lihat cabai kan, di itu saya lihat cabai sambal lado hijau sama lado merahnya itu menggoda banget. Hijaunya tuh memang hijau yang hijau banget, bukan hijau yang sudah hijau, maksudnya memang masih warna hijau cerah, bukan hijau yang kayak sudah dimasak. Mungkin ada teknik tertentu, nanti kita pelajari lebih lanjut lewat Mbah YouTube atau Mbah Google ya. Oke, panjang banget, udah sangat lapar. Tadi di jalan udah kerucuk karena kemarin terakhir makan. Baiklah, mari kita makan. Openingnya 10 menit ya baru makan. Nih lado hijau, lado hijau, lado merah. Lado tuh cabai rupanya. Sambal, bukan sambal lado, sambal lado. Dan ciri khasnya itu ini, hampir kayak rumah makan Tuaman deh. Kedai warung Padang Tuaman deh ada. Terus ada yang pakai ini juga, kerupuk merah itu palapa, menggunakan palapa. Terus dikasih kuah rendang. Enak banget, beda ya, luar biasa nih dari baunya aja, teksturnya, bentuknya. Tapi itulah, ada rupa, ada rasa, ada rupa, ada rasa, ada harga. Dendeng berapa? Dendeng 18.000. Standar lah ya, karena memang dendeng ini harganya memang agak mahal. Dendeng. Dendengnya itu macam-macam kan, kadang dendeng tuh. Kalau ini basah dia, dendengnya basah. Kadang kita beli di rumah makan tuh dendengnya kering, kriuk, kayaknya dia nggak direndam dulu. Mungkin nggak tahu juga sih, saya nggak pandai masakan Padang, belum belajar. Halo suami saya yang di Padang, karena saya lagi kangen sama kamu, kangen banget, dan belum bisa ketemu karena COVID dan karena keadaan dan kerjaan. Jadi saya makan dendeng biasa. Oke, teman-teman, mari kita makan sama-sama. Alhamdulillah. Ini lado hijaunya. Kalau makan nasi Padang enak pakai tangan. Kalau makan pakai sendok tuh yang berkuah. Dan ini ada sayur nangka. Kalau suami saya bilangnya apa? Cempedak. Kalau menurut saya
bahasa saya cempedak itu yang apa namanya, cempedak. Kalau ini mah bukan cempedak menurut saya, cuma nggak tahu bahasa Padangnya kan beda-beda. Oke, kita rasain dulu nih sayur nangka. Mantap. Kita coba ini ya nangkanya. Nah, terasa banget bumbunya. Ada kubis. Jadi dadanya nggak keras. Saya kasih 2 jempol untuk dendeng, nasi dendeng bintang juara. Makan pakai cabai. Jadi apa yang kita sambil ngomong, dulu saya itu kurus, timbangannya 38 sampai 40. Pas masih kuliah S1, umur berapa aja? Masih 20-an ya. Tamat S1, saya kerja di satu perusahaan sebagai administrasi, mengurus administrasi di perusahaan Alpin Karya dan 2 saudara, developer perumahan di Indralaya, tapi kantor pusatnya di dekat Rumah Sakit Muhammad Husin. Setiap hari melihat itu, setiap hari di situ ada, di samping ini kan dijual makanannya itu di samping Rumah Sakit Muhammad Husin itu. Nah, di daerah situ ada rumah makan Padang, bukan rumah makan, warung kecil, cuman dia lengkap, ada semua. Jadi dan masakannya itu enak. Jadi tiap hari makannya
kan nasi padang itu porsinya besar. Asal mulanya saya gemuk dari situ kayaknya. Dulu kan kalau makan tuh porsinya kadang pakai piring yang sebesar ini aja, kecil, piring tatakan itu. Tapi saya bentar-bentar masuk angin dan tuh sakit kan pas kurus itu. Daya tahan tubuh saya nggak ini karena makannya dikit kan. Padahal juga dimarahin sama bapak saya, makanya makan tuh yang banyak katanya, biar nggak sakit-sakitan. Udah sakit nanya cengeng gitu. Itulah, sejak saat itu jadi saya makannya yang banyak. Akhirnya mengembang dan itu nggak sadar bahwa badan saya sudah tidak proporsional lagi. Mantap. Kapan bisa masak seenak ini ya? Jangan lupa pakai kerupuk. Tadi kayaknya karena udah siang ya, rame pula jam makan siang, kerupuknya kayaknya udah mau habis, jadi mungkin dikasihnya terbatas. Kita pakai kerupuk pangsit sendiri aja lah. Ya Sri. Alhamdulillah. Jadi dikasih lado merah, lado hijau. Terus kayak gitu lucu. Saya lagi di ATM, terus nggak tahu apa pegawai banknya atau polisi, saya nggak tahu juga. Kalau terlalu merhatiin, saya cuma dengar dia lagi ngurusin mesin ATM tuh. Saya cuma dengar aku nggak ke Kejora, kata dua temennya. Oh ikut oi, kayak kerjaan pak masih lama tuh ya. Udahlah, nitip aja. Nitip lauk apa kok? Lauk apa maksudnya gitu kan? Lauk apa namanya, telur katanya. Terus langsung di Cimeeh, di Cimeeh tuh dikatain. Kami makan pakai tunjang, tahu nggak kalian tunjang? Tunjang tuh tunjang sapi. Bagian apanya saya kurang paham juga. Saya suka juga memang tunjang itu enak, kenyal gitu kan. Tapi saya nggak tahu bagian apanya. Wah, masa kamu
kami masa kaum apa, saya translate dalam bahasa Indonesia aja ya, masa kamu makan nasi telur, yang bener aja. Kami aja makan nasi dendeng katanya gitu kan, ya enggak apa-apa lah nasi telur, telur apa, telur dadar satu atau dua, satu apa ya, terus mungkin dia ya kan namanya cowok gengsi lah, kan ada saya cewek di samping itu, jadi katanya ya udah dua lah, nah terserah satu atau dua gitu. Gimana ya, ini saya nggak tahu juga kenapa kita tuh jadi seperti itu, padahal ya terserah orang lah, dia mau makan apa, dia pengennya makan apa, atau dia lagi bosan makan apa gitu kan, nggak semata-mata dijudge bahwa kalau makan telur itu lagi apa, lagi nggak punya uang gitu kan. Saya heran aja kenapa gitu, kenapa seperti itu ya, memangnya ujung bulan kan, memang kan dia memang nggak ada uang, kalau dia udah berkeluarga mungkin dia mau beli susu anaknya, kita nggak bisa ngatur-ngatur hidup orang mau makan apa, sama kalau dia makan apa kita ngatain apa. Terus kan ngomongnya jangan di depan umum juga, malu lah dia. Akhirnya kami sebelahan, saya beli dia beli juga, tapi memang iya kalau saya lagi di warung Padang terus saya beli nasi telur bulat, padahal saya lagi pengen makan nasi telur bulat, atau memang kayak di Tua Mandi itu telur bulatnya enak. Terus aku apa, saya jalan lagi ya, keluar dari rumah makan itu kan, ada bapak-bapak gerimis-gerimis renai-renai di depan bintang kejora itu kan, nggak di bawah itu, dia takut kena marah mungkin kan, renai-renai begini gitu kan, mungkin karena rambutnya botak tapi nampak udah putih, kelas udah 60 lebih. Saya nggak bisa lihat yang kayak gitu tuh, waduh, itu kalau keluar rumah tuh kayak gitu pasti ada aja ketemu orang-orang yang ya dalam kategori ekonomi menengah ke bawah. Dia nyari hari ini untuk makan hari ini seperti itu kan. Kalau keluar rumah, pergi kalau lagi sama suami kan, di jalan-jalan itu ya, kalau lagi lihat yang seperti itu ya langsung sedih gitu ya.
maksudnya empati gimana kalau nah kan saya menangis kalau dengan gimana kalau misalnya itu adalah kita gitu kan. Waduh, makan enak jadi nangis ya. Yang gimana kalau kita udah tua kayak gitu kan, dia hebat, maksudnya bapak itu hebat, orang-orang itu hebat gitu. Ya kadang kalau mau nurutinnya, kalau lagi keluar di jalan itu, wah nggak uang, nggak apa, nggak inilah, banyak kayak gitu. Kadang maghrib anak-anak kecil di setiap lampu merah itu kan, ibunya di samping. Terus pernah tuh malam sama suami ya muter-muter nikmatin malamnya Palembang kan. Dia cari tas tuh, lampu merah cari tas dari arah apa ya, ngantor gubernur itu jalan apa ya, veteran ya, Aripai. Saya lihat ada dia ngemis sama nyanyi, lupa saya. Terus nggak salah kakinya, lupa, kakinya tuh tangannya tuh segini ya, setengah pokoknya. Kebetulan saya lagi nggak pegang uang cash, jadi kita lihat ada orang lain ngasih 50.000 dari mobil kan. Terus saya terus merhatiin dia kan, lampu merah kan jalan, tapi saya tidak merhatiin mana orang tuh. Kemudian dia ke samping ke trotoar gitu. Terus apa coba yang dilakukan orang itu?
yang dilakukannya adalah dia sujud syukur di samping dia menundukkan badannya, terus dia sujud syukur. Dan dikasih 50.000 itu. Mungkin bagi dia kalau 50 itu udah kalau misalnya orang ngamen atau minta di jalan gitu ya, dia kan paling dikasih 2.000, 5.000, 10.000 udah besar. Itu udah dikasih 50.000, langsung dia ke samping, dia sujud syukur. Nah, gue setiap ketemu orang kayak gitu, selalu ingat Tuhan. Satu, bersyukur pasti ya. Kedua, ya kadang sekarang belum bisa gitu kan. Dalam hati tuh gitu, Tuhan sekarang tuh belum bisa karena keterbatasan ya, keterbatasan ekonomi. Harus masuk terus, maksudnya untuk yang berlebihan tuh ya belum. Tapi semoga suatu saat nanti bisa. Misal bisa dilebihkan rezekinya, maksudnya rezeki mereka tapi lewat saya gitu kan. Atau kalau nggak lewat saya, ya semoga mereka ada tangan-tangan yang peduli, sangat peduli sama mereka. Makanya saya itu males kalau nengok diri saya sendiri maupun orang lain itu yang cengeng-cengeng, manja-manja tuh males. Karena ya itu tadi, orang-orang di luar sana itu banyak yang lebih susah. Dia bukannya mau ngapain, cuman mau hari ini bisa makan gitu kan. Untuk dia, untuk kalian punya anak, untuk anaknya. Ada kadang anak yang memperjuangkan orang tuanya itu, jadi yang belum berkecukupan. Makanya saya malas kadang-kadang yang kalau udah berkecukupan, dekat keluarga, dekat orang tua, keuangan atau ekonomi aman, itu malah berantem atau ngeributin urusan-urusan yang harusnya tidak harus begitu diurusi gitu, nggak harus dipermasalahkan. Kan kita mungkin itu karena kita udah enak, jadi kita ngurusin orang. Nah, ngurusin orang tuh bukan ngurusin orang-orang itu tadi yang di pinggir jalan, yang susah. Kita malah ngurusin ngorek-ngorek kejelekan keluarga, kejelekan teman,
kerjaannya tekan tetangga, penjarakan orang lain, dikorek-korek, ujungnya malah jadi ribut. Kurang kerjaan banget kan? Ya sudah lah, maksudnya kita bersyukur aja. Gitu. Soalnya tadi ada tetangga, jadi saya harus diam dulu. Gak enak kalau didengar. Kalau menurut saya seperti itu. Jadi kita bersyukur aja, hidup kita tuh udah enak gitu. Ya enak dalam artian ya cukup lah gitu kan. Jangan malah kita dikasih cukup terus kita malah ngurusin orang. Boleh kita mengurusi orang satu kalau memang orang itu minta untuk diurusin. Jadi udah dapat izin dari orang itu, kamu urusin hidup saya dari makannya, tempat tinggalnya, udah. Kita ngurusinnya yang positif. Misalnya itu lagi susah, ngurusin kasih bantuan gitu, itu nggak perlu minta izin. Insya Allah orangnya suka. Kalau dia susah dibantu, diurusin, dia sakit diurusin. Tapi kalau dia lagi susah, kamu tambah susahin, kamu ngurusin dia tapi dia tambah susah. Kadang-kadang kan misalnya kayak hal-hal sepele, pernah kasus saya dengar di TV, bukan di TV sih, di YouTube, yang ibu hamil di YouTube atau di Google ya, berita Google, yang ibu hamil 7 bulan kalau nggak salah, ditusuk perutnya sama tetangganya sendiri. Gara-gara apa? Gara-gara tiap hari, mungkin hampir tiap hari atau setiap ketemu yang ditanya itu kebetulan mungkin laki-laki itu laki-laki dewasa yang belum ketemu sama jodohnya. Tiap hari ditanya, kapan nikah? Tanya lagi, kapan nikah?
Ya kan, orang tuh kesel. Satu, mungkin dia nggak kesel kalau nanyanya nggak setiap saat, atau kemungkinan dia nggak kesel, ditanya terus nggak apa-apa. Cuman mungkin kan kita tuh mood kita tuh beda-beda. Kadang mungkin kita dalam keadaan capek, pulang kerja, tiba-tiba ditanya nikah, itu nggak tepat. Akhirnya apa? Ditusukkan, kasihan meninggal sama bayinya juga. Ya memang takdir, tapi kan ibrohnya ya sudahlah. Kalau kita bisa bantu mencarikan jodoh, kita tawarkan. Itu pun jangan sering-sering. Kalau dia udah jauh setiap ditanya juga jawaban kayak gitu, ya udah, ngapain kamu sibuk kali ngurusin hidup orang? Biar dia urus hidup dah sendiri. Kalau dia nanya sama kita, minta tolong kita, baru kita bantu. Kita urus aja, bukan ngomong. Itu hanya satu case, satu contoh, bukan ngomongin orang yang udah nggak ada. Mungkin saya nggak tahu juga siapa dan gimana, lupa. Jadi gitu, mendingan kan lagi hamil 7 bulan baca ya, kalau memang lagi ada waktu senggang, hal-hal yang positif lah, apa bikin kue atau dengar ceramah atau makan lah seperti saya kan. Atau kalau dia muslim baca Al-Quran, kalau dia agama lain bisa baca Alkitab yang lain, banyak seperti itu. Terus kita itu kalau lihat teman susah, ya kalau bisa dibantu, kalau nggak bisa ya udah nggak usah bantu, udah enggak, orang udah capek, orang udah dalam masalah, malahan kita yang apa, kita susah-susahin, kita kata-katain, ngapain coba? Terus ya kayak itu takut-takut kalau mau ngomong-ngomong masalah apa gitu ya, takutnya nanti orang nggak suka, takutnya nanti apa, orangnya beda persepsi, apalagi kita ngomongin apa, ngomongin kemiskinan, takutnya nanti pemerintahnya tersinggung.
Ya begitulah. Jadi kalau kamu kata orang sih guyonannya nyatanya, makanya kemiskinan itu jangan dipelihara. Kan itu ada orang miskin dan apa katanya ada undang-undangnya, saya nggak tahu detailnya, bahwa orang miskin itu dipelihara sama negara, diplesetin tuh, dipelihara. Maksudnya ya kalau dipelihara berarti orang miskin ada terus dong gitu, kayak kambing dipelihara ya ada terus kambingnya, atau buah budidaya budidaya buah mangga dipelihara kan berarti terus. Ini kalau orang miskin dipelihara berarti ada terus. Beda kalau misalnya orang miskin diberantas korupsi kan, nggak boleh ada orang miskin. Katanya begitu, diplesetin. Ya jadi kembali ke bapak itu tadi, saya membayangkan kalau saya lihat itu pasti saya ingat bapak saya. Waduh, alhamdulillah bapak meskipun tidak yang bagaimana, tapi beliau tidak yang sampai meminta-minta seperti itu untuk bisa makan. Jadi tolong, jadi gitu guys. Jadi jangan suka ngeledek temen. Kalau temen lagi makan telur terus kamu makan daging kan, nggak ya dia kan punya misi sendiri, dia punya mimpi sendiri, atau dia punya planning keuangan sendiri. Jangan apalagi ngeledeknya depan rame atau depan orang kan, malu lah. Kalau kamu mau makan daging ya udah kamu makan aja daging. Kalau temen kamu mau makan telur, ikan asin, tempe kayak, ya udah biar aja. Tapi kalau kamu ada uang lebih dan kebetulan dia memang nggak makan dagingnya itu karena nggak ada uang, ya kamu tawarin, kamu mau makan ayam nggak? Aku mau traktir kamu gitu. Tapi kalau kamu cuma mau ngatain aja, ujung-ujungnya masih pakai duit dia juga, ngapain coba? Udah malu-maluin, traktir juga enggak. Ya jangan suka ngatur-ngatur hidup orang lah, terserah orang. Kamu coba deh kamu pas kamu makan daging terus kamu diledekin, lo sok kaya lo, padahal utang aja belum bayar tuh, utang bank misalnya gitu kan. Gak enak kalau dibalikkan seperti itu ya. Jadi jangan membatasi kebebasan orang lain selama itu orang lain itu nggak salah apa-apa kok. Emang salah kalau makan telur ya? Gimana sih kalian nih? Terus yang diledek ya udahlah, kita harus punya prinsip walaupun diledek. Dengan apa yang kita makan, apa yang kita pakai, ya biarin aja. Yang penting kita tetap jalan on the track, penting kita selamat. Karena yang ngatain itu kadang nggak pasti juga kan hidupnya, belum tentu dia pasti selamanya bisa seperti itu. Terus kita nggak tahu uangnya dari mana, bisa jadi dia bergaya karena salah satunya pinjam uang di bank, sementara kamu makan seadanya tapi kamu nggak ada utang gitu kan. Apalagi ya,
Ya kalau mau ngurusi omongan orang, contohnya bapak yang ngemis tadi kan, bahasa ini ya, dia peduli amat dikatain orang. Yang penting orang, kalau yang penting orang kasih duit. Kalau nggak kasih duit ya udah nggak usah ngatain ya. Terus itu lagi case, kadang kita ketemu sama orang kayak gitu, kita kasih duit tapi kita ngasihnya nggak sopan, atau kita sedekah tapi foto ya. Gue males banget yang kayak gitu ya. Kamu ngasih terus kamu foto orangnya, kamu sebarin di media sosial, ngapain coba? Itu kan kamu merendahkan harga diri dia. Apa-apaan coba yang seperti itu? Kecuali ada kecualian. Saya suka kalau kamu nyumbang, boleh deh dipoto kayak gitu, tapi kamu nyumbangnya 100 juta. Saya aja nggak apa-apa kalau kamu nyumbang 100 juta terus kamu foto wajah saya, nggak apa-apa. Tapi kalau kamu cuma nyumbang nasi bungkus terus kamu foto orangnya untuk pencitraan kamu, itu kamu bukan dapat pahala nantinya, nanti dapat dosa. Coba. Jadi kalau cuma nasi bungkus tuh sembunyi-sembunyi aja lah ngasihnya. Bila perlu nggak ada yang tahu lah. Bila perlu kamu sendiri lupa. Emang pernah ya saya karena katanya kan yang pasti paling diterima itu koran gambarnya yang justru kita nggak ingat. Misalnya kita mungkin lagi di jalan di lampu merah, kita kasih 2.000, sudah itu kan kita nggak tahu orangnya, terus yang dikasih juga kecil. Nah justru itu yang dianggap yang paling diterima karena itu yang paling ikhlas. Kamu nggak ingat lagi, itu sama kayak uang yang kamu buang, maksudnya uang yang kalau dibuang kasar ya, iya, pokoknya uang yang memang tidak kamu ingat. Kalau kamu ngasih saudara atau kamu ngasih uang besar, misalnya kamu nyumbang panti asuhan 5 juta, kamu justru ingat ya. Jadi jangan kamu mau dibilang baik kamu seperti itu. Kalau 100 juta atau 50 juta nggak apa-apa, tapi kalau cuman nasi bungkus atau 100.000 janganlah. Ngapain sih? Oke, nggak apa-apa kalau memang terkadang kan sekarang tuh zamannya pragmatis ya, empiris, terus ada bukti real untuk terkadang misalnya donasi atau segala macam ya. Tapi maksudnya jangan diekspos ya, buat laporan aja. Kendati pun harus terekspos ya, di blur lah wajahnya. Nggak perlu wajahnya, cukup badinya aja dari atas ke bawah. Kamu tuh ya nyumbang nasi bungkus kadangan yang mungkin harganya 10-15.000, terus kamu posting, terus kamu jadiin merendahkan harga diri orang lain ya. Nah kalau mau dengerin omongan orang lagi, hidup itu nggak akan berhenti, nggak akan merasa selesai. Jadi biarin aja lah apapun itu. Yang saya tahu orang-orang sukses itu dia mengabaikan, dia kalau diomongin orang positifnya diambil, kalau negatifnya ya diabaikan aja, karena nggak toxic kata orang zaman sekarang ya, mengganggu itu. Udahlah lupain aja gitu kan. Contohnya tadi rinai hujan, saya pakai payung, ada adik kecil cewek, mungkin anak SD usia berapa ya, sekitar kelas 4 atau kelas 5 SD. Dia bawa sepeda, terus kayak dia bawa pakaian laundry. Hujan rinai itu nggak pakai payung, pakai sepeda. Dituntunnya sepedanya tapi bukan dinaikin. Nah itu kan kalau kita mau suuzon atau mau ngomongin orang, nih si adek gimana sih, udah tahu hujan
dia bawa sepeda. Nah, sepeda itu untuk maksudnya meringankan beban kaki kita kan, maksudnya lebih cepat waktunya karena hujan. Kok ini malah dituntun, walau alam kan. Tapi kita kan ingat lagi bahwasanya kan, oh mungkin ban sepedanya bocor atau keluar anginnya, jadi nggak bisa dinaikin. Karena saya kan nggak sampai terlihat bannya. Kedua, ya mungkin dia sama seperti saya, dia ingin menikmatin bersepeda di bawah rinai hujan, dia tuntun sepedanya. Atau mungkin kaki dia lagi sakit buat ngengkol, tadi kan kena apa, ya kan seperti itu. Jadi kan itu ada yang apa, yang Nasruddin Hoza itu kan bahwasanya dia pas dia bawa kuda itu kan serba salah, dinaikin salah, yang dia sama anaknya tuh, yang dia yang naik, anaknya yang nuntun salah, anaknya yang naik, dia yang tua yang nuntun, kudanya salah. Dua-duanya nggak naik kuda, kudanya jadi tuntun salah. Dua-duanya naik kuda juga salah, katanya beban kuda terlalu banyak. Ya seperti itulah hidup. Baiklah, sudah sangat panjang lebar sekali saya berkata, tangan saya udah mulai pedas karena belum cuci tangan, ngobrol ngalor ngidul. Terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.